Oke cuy, jumpa lagi dengan bagian magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support bagian magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga teman-teman yang pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar terus karirnya. Oke, jadi saya masih belum di studio saya ya. Saya masih siap-siapin coffee shop saya buat membuka. Jadi saya lagi di toko lagi. Dan ya kali ini kita masuk ke part 2 dari 20 hal terkait sistem desain yang teman-teman harus banget pahami dan kuasai sebelum menghadapi user interview. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi pas terakhir kemarin kan di part 1 kita bahas tentang microservices, jadi sekarang kita lanjut, yaitu kali ini adalah service discovery. Jadi dalam sistem yang pakai microservices, kita tuh nggak bakal bisa ngatur alamat tiap service secara manual gitu. Bukannya nggak bisa, tapi ribet banget gitu loh. Bayangin tiap service tuh harus tahu alamat IP service lainnya gitu kan, itu bakal ribet banget, makanya kita butuh yang namanya service discovery. Dia yang bantu siap service buat nemuin service lainnya tanpa harus tanya-tanya dulu. Jadi saat kita melakukan service to service call gitu kan, analoginya tuh ibarat kita tuh lagi jalan gitu keluar kota gitu kan, dan tempatnya kita masih belum hafal gitu kan. Nah tiba-tiba kita butuh sesuatu, misalnya butuh cari Alfamart gitu. Nah itu kan ketimbang kita harus jalan terusin cari satu-satu atau tanya sana sini, kan akan lebih cepat kita langsung buka Google Map aja gitu kan, terus kita cari Alfamart terdekat. Nah kira-kira seperti itulah. Jadi daripada kita muter-muter nanya-nanya dulu, tentunya kita langsung bisa potong prosesnya dengan buka map aja gitu, kita cari mana sih yang terdekat. Nah ini seperti itu. Jadi nanti ini prosesnya itu kayak ya bisa dibantu kayak tools kayak Konsul, terus Eureka dari Spring ya gitu-gitulah ya. Jadi intinya service-service ini bisa daftar diri sendiri dan nyari teman-temannya secara otomatis. Jadi udah kayak aplikasi cari jodoh gitu tapi buat services. Nah itu seperti itulah ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah CDN, Content Delivery Network. Ini juga udah pernah saya bahas ya, dan malah biasanya dalam kasus sistem desain interview kita bahkan biasanya sering banget CDN ini keluar gitu buat dijadiin pertanyaan ketika kita disuruh membuat suatu desain. Misalnya, oh buatin dong desain service yang sifatnya service sistem yang sifatnya kayak CDN, nanti seperti itulah ya. Ya intinya CDN ini kan adalah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi seperti itu ya. Jadi tujuannya biar konten kayak gambar, video, terus file itu bisa dikirim lebih cepat ke user gitu. Jadi nggak harus ngambil dari server utama terus gitu ya. Ya apa ya? Bayangin gini, kalau teman-teman tuh belanja online, misalnya belanja di toko online apa e-commerce yang jauh gitu, kayak misalnya di Amazon gitu. Nah kalau misalnya kita beli di Amazon dan terus itu langsung dia barangnya cuma ada di sana doang, di tempatnya di Amerika gitu ya. Nah itu tentunya bakal lama, tapi lain cerita kalau misalnya kita misalnya tinggal di Jakarta, terus ternyata Amazon itu dia punya gudang di Bekasi. Jadi walaupun kita belinya ke Amazon, tapi dia bisa kirim barang ke kita dari gudang aja yang di Bekasi tadi buat ke Jakarta seperti itu. Nah itulah konsepnya CDN. Jadi kalau lebih dekat tentunya kan bahkan lebih cepat juga si user bisa prosesnya dia begitu mendapatkan responnya dia seperti itu ya. Jadi CDN ini penting banget buat aplikasi yang banyak user dari berbagai lokasi. Jadi semakin dekat server CDN ya sama user, berarti makin cepat loadingnya seperti itu. Jadi pakai CDN kayak Cloudflare, terus Akamai itu bisa bikin halaman web kita itu bakal lebih cepet lah buat terbukanya, bakal ya cepet banget kayak kita lagi buka chat kita ke gebetan kita gitu. Jadi seperti itulah ya. Nah selanjutnya itu adalah database indexing. Jadi kalau misal teman-teman tuh sering query data ke database gitu kan, tapi loadingnya lama, ada kemungkinan bisa aja teman-teman tuh belum pakai indexing itu. Jadi indexing itu cara kita untuk mempercepat pencarian data kita gitu. Nah ya bayangin kayak misalnya kita baca buku gitu kan, ya nggak tahu nih saya kayaknya jadul banget ya, kalau zaman saya itu ada yang namanya yellow pages gitu. Nah kalau kita mencari sesuatu di situ nggak ada daftar isi, nggak ada indeksnya, mau cari satu nomor aja gitu kan, wah itu bisa mampus buka halaman-halamannya itu gitu loh. Ataupun ya kita baca buku pelajaran gitu kan, kalau nggak ada indeksnya itu kita mau cari suatu kata itu ya
bakal lama gitu kan, bisa lebih lama dari nunggu THR cair gitu loh. Ya seperti itu ya. Jadi ya intinya sih indeks ini biasanya kita bikin di kolom yang sering dipakai buat where, buat join, buat order by gitu kan. Dan tentunya tapi jangan asal bikin indeks ya di semua kolom gitu, itu nggak boleh juga gitu, karena kalau terlalu banyak indeks ya bikin proses kayak buat insert, buat update, intinya proses-proses yang manipulasi data itu bakal jadi overhead gitu, jadi lambat gitu ya. Ya kayak misalnya teman-teman yang susah banget move on karena kebanyakan kenangan, nah kira-kira kayak gitulah, nanti jadi lambat tuh proses kita manipulasi data. Nah seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah data versioning. Jadi semakin banyak data yang kita simpan, semakin berat beban ke database. Nah solusinya ya tadi data versioning ini. Jadi ini teknik buat ngebagi data ke beberapa bagian supaya lebih cepat diakses dan nggak numpuk di satu tempat gitu loh. Ibaratnya kalau kita lagi nyuci baju gitu ya, jangan semua dimasukin ke satu tempat gitu loh. Jadi kita nyucinya kita pilih-pilih, nih ada yang buat baju putih gitu, terus ada buat yang warna, buat celana, seperti itu ya. Jadi kalau dicampur semua kan ya bakal repot gitu, bahkan bisa luntur bajunya ya, kira-kira seperti itu. Jadi partition ini bisa dibagi berdasarkan range misalnya ya, kayak tanggal gitu kan, terus hash itu biasa juga kayak ID user tuh dibagi rata gitu kan, ataupun list gitu. Jadi data berdasarkan lokasinya seperti itu. Jadi ini cocok buat sistem besar yang datanya itu terus bertambah gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini yaitu adalah eventual konsistensi. Ini teman-teman kudu ngerti banget ini ya. Jadi dalam sistem yang belibet banget ya, terdistribusi atau distributed itu ya. Kadang data itu nggak langsung sinkron antar servernya, antar service-servicenya gitu ya. Tapi ya di sini kita tenang aja, dia bakal konsisten dalam waktu tertentu ya. Intinya dia nanti konsistennya ada kayak gitu. Jadi ini yang disebut sebagai eventual konsistensi gitu ya. Ya misalnya kayak kita bilang ke gebetan kita gitu ya, nanti aku balas chatnya ya nggak langsung dibales, pokoknya nanti dibales gitu, nanti sabar aja, nanti seperti itu ya. Jadi itu kayak bisa sejam, bisa besok, bisa minggu depan, tapi ya tetap bakal balas, nanti seperti itu. Jadi model ini biasa dipakai di sistem besar seperti yang digunakan ya kayak di Amazon DynamoDB itu ataupun Cassandra, itu dia pakai seperti itu. Jadi ini cocok buat sistem yang prioritasnya itu adalah scalabilitas dan availability gitu ya, bukan konsistensi langsung. Intinya seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah WebSocket. Harusnya teman-teman yang udah sering di dunia backend itu nggak bakal lepas lah sama yang namanya WebSocket ini ya. Jadi WebSocket ini adalah protokol komunikasi dua arah antara klien dan server yang berjalan secara persisten alias nyambung terus. Jadi kayak HTTP yang jadi nggak kayak ya, sorry, malah kayak. Jadi nggak kayak HTTP yang harus request respon setiap kali, itu seperti itu ya. Ya ibaratnya itu kayak kita ngobrol di telepon lah, misalnya teman-teman ngomong, terus gebetannya juga ngomong gitu kan, bisa curhat, bisa marah, bisa baikan, bahkan bisa putus dalam satu panggilan seperti itu. Jadi ini beda kayak misalnya kita pakai kalau zaman dulu ada SMS gitu ya, yang harus nunggu balasan. Nggak, kalau WebSocket itu berarti dia nanti real time gitu, nggak ada delay, nggak ada yang namanya tertunda seperti itu. Ya secara real time lah dia langsung terkomunikasi. Jadi ya itu tadi ya, berarti ini kan udah jelas biasanya dipakai di aplikasi kayak chat, terus notifikasi yang live gitu kan, dashboard monitoring, bahkan ya game online seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi yang butuh data muncul terus tanpa harus refresh, ya WebSocket ini solusinya gitu ya. Ya di backend tuh kita bisa pakai library kayak Socket.io itu kan, Gorilla WebSocket kalau pakai Golang ya, terus ada ya Fast API WebSocket kalau kita pakai Python, ya banyak lah ya. Dan di front end dia tinggal connect ke endpoint WebSocketnya tadi, dan ya udah real time interaction-nya tuh udah aktif. Dia seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting kali itu adalah scalability. Jadi scalability itu artinya kemampuan sistem kita buat berkembang sesuai kebutuhan kita gitu kan. Jadi bisa nambahin server, bisa upgrade hardware, ataupun kita bisa ubah arsitektur biar bisa lebih handle lebih banyak user seperti itu. Jadi scalability itu ibarat ya teman-teman itu beli celana satu nomor atau dua nomor lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya berat badannya nambah, tambah gemuk gitu kan, celananya masih muat. Nah, intinya scalability itu kayak gitu. Ya tapi itu jangan jadi alasan buat terus nambah berat badan ya gitu kan. Nah untuk scalability tentunya ada dua jenis ya, ada vertical scaling sama horizontal scaling. Kalau vertikal itu berarti kan kita upgrade speknya, jadi kayak nambah RAM gitu kan, nambah CPU-nya seperti itu. Kalau horizontal scaling kita nambahin jumlahnya samping gitu, jadi tambah banyak. Jadi kayak kita punya banyak mesin yang kerja berbarengan seperti itu.
Nah ya kalau terus nambah ya sistem harus bisa bisa keep up gitu. Kalau enggak ya maksudnya itu kalau user terus bertambah. Jadi kalau user terus bertambah kan tentunya sistem kita harus bisa keep up gitu kan. Kalau enggak ya misalnya tiba-tiba kita punya e-commerce dan harus ada flash sale, ada promo gitu ya bisa-bisa down di saat itu. Jadi kita harus pikirin apakah ini perlu vertical scaling ataupun horizontal scaling. Tapi biasanya untuk menghadapi spike yang paling sering akan kita lakukan adalah horizontal scaling dulu. Ya seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah fault tolerance. Jadi ini kemampuan sistem buat tetap berjalan walaupun ada sebagian komponennya yang gagal, yang error gitu. Jadi bisa karena server down, koneksi putus, ataupun aplikasinya yang error, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya teman-teman punya banyak mantan gitu kan, satu hilang nggak masalah, life goes on, itu seperti itu. Jadi nggak perlu si sistem itu down cuma karena karena cuma satu masalah gitu, harus terus move on, seperti itulah ya gampangannya. Jadi ya contoh nyata itu misalnya kalau salah satu service mati gitu kan, sistem ini bakal langsung otomatis ke replikanya, pindah ke yang lain seperti itu. Atau kalau database kita nggak bisa diakses ya ada cadangan yang ambil alih gitu. Misalnya master datanya mati, otomatis slave-nya dari database yang udah di master slave-nya itu dia langsung naik dipromot jadi master. Itu juga bisa kita bilang sebagai fault tolerance seperti itu ya. Jadi ini penting banget buat sistem yang mission critical kayak gitu. Nah ini bisa dibantu ya dengan load balancer, failover setup, dan ya retry mechanism itu juga. Jadi intinya jangan taruh semua harapan di satu poin aja, itu seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah monitoring. Nah monitoring ini ya tentang kita ngelacak kesehatan sistem ya, misalnya dari CPU usage, RAM, error rate, request count gitu kan, respon time gitu ya, semua dicek terus. Jadi monitoring itu kayak kita nge-stalk story-storynya mantan kita gitu kan, tahu kapan dia online, kapan dia galau, kapan dia nge-post foto di cafe gitu kan, semuanya demi info yang kadang kita nggak butuh-butuh amat. Seperti itulah ya, tapi tetap ditonton terus, sama aja kayak server tadi, nggak harus error dulu baru dicek. Jadi kayak tools kayak Prometheus, Grafana ataupun Datadog itu bisa bantu banget buat kita lihat performa secara real time seperti itu ya. Jadi monitoring itu bukan buat nyari masalah, tapi buat antisipasi sebelum masalah jadi gede gitu. Biar kita cepat bisa tahu ketika ada sesuatu gitu ya. Dan monitoring yang bagus itu ya sama dengan sistem yang bisa cepat pulih seperti itu. Jadi kayak ya kayak kita yang bisa langsung tenang gitu loh ketika habis lihat story dia ternyata udah pacaran lagi seperti itu ya. Intinya seperti itulah ya. Nah ini yang last but not least yaitu adalah authentication dan authorization. Ini dua istilah yang sering ketukar-tukar padahal beda banget fungsinya. Saya sering banget ketemu di level junior itu masih ketukar-tukar nih antara authentication dan authorization gitu kan. Jadi seperti saya bilang tadi ini adalah dua istilah yang kayak 11-12 gitu, tapi ada bedanya tetap. Jadi authentication itu verifikasi identitas, tapi kalau authorization itu verifikasi izin aksesnya. Jadi kalau analoginya gini ya, bayangin kalau kita ngetok rumah sambil bilang, assalamualaikum, bukain pintu, ini aku, gitu, ini gue, gitu kan, nah itu authentication. Nah pas sudah masuk ke rumah, misalnya ternyata di rumah teman kita tuh kita cuma boleh duduk di ruang tamu, nggak boleh buka-buka kulkas, nggak boleh ngumpuk-ngumpuk lemari, apalagi ngambil sisa rendang itu di meja makan. Nah itu misalnya itu nggak boleh, nah itu yang maksudnya authorization, itu seperti itu ya. Di backend misalnya authentication itu ditangani dengan JWT, ditangani dengan OAuth gitu kan, ataupun session login. Nah kalau authorization itu bisa kita pakai role based access control atau RBAC ya, jadi permission, terus juga bisa kita pakai permission table gitu kan, dan sebagainya lah, ada banyak cara. Intinya bedain tadi antara authentication dan authorization ya. Kalau misalnya kita cuma urus autentikasi aja ya, nggak ada authorization ya, itu kan ya siap-siap berarti semua user bisa akses ke semua fitur lah. Ini bahaya gitu. Jadi kayak kita ngasih kunci rumah buat ke orang baru kenal doang gitu. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya, total 20 konsep penting dalam sistem desain yang teman-teman harus kuasai, harus pahami sebelum menghadapi user interview. Intinya ingat, ngebangun sistem yang gede, yang besar itu bukan cuma tentang coding yang jalan, tapi bagaimana membuatnya itu bisa handal, cepat, dan ya tahan terhadap masalah. Jadi ya ingat, kode itu penting, coding itu penting itu kan, tapi ngerti cara bangun sistem itu yang bikin kamu jadi next level. Dan sekarang udah harus seperti itu di era-era sekarang, nggak cuma sekedar ngoding itu jadi harga mati, tapi orang yang ngerti cara ngebangun sistem itu yang bikin kita jadi next level. Intinya kira-kira seperti itu aja dari saya, dan ya support terus Bikin Magang dengan subscribe, like, dan share.
supaya backend magang itu semakin semangat ya buat ngeluangin waktunya buat bikin video-video seperti ini. Dan jangan lupa share, karena siapa tahu ada teman-teman dari teman-temannya gitu, ada rekan-rekan kita yang lagi belajar sesuatu ataupun lagi hadapi suatu masalah tertentu yang mungkin insya Allah bisa kebantu dari video-video yang saya buat. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih, salam backend magang.